Peristiwa ketika Hitler melancarkan serangan ke London pada Perang Dunia Kedua dan Winston Churchill sebagai Perdana Menteri diminta untuk berbicara kepada pasukan kerajaan Inggris yang tampak lesu dan putus asa. Winston hanya mengucapkan 6 kata yang segera membangun semangat para tentara itu. Ia mengatakan, "Jangan pernah menyerah. Jangan sekali-kali menyerah." Dalam kehidupan kita terkadang ada saatnya kita merasa lelah menghadapi berbagai persoalan yang berat dan sulit. Kita cenderung putus harapan dan hidup jadi tanpa makna. Ayat ini merupakan salah satu dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat ini merupakan kalimat himbauan untuk tetap kuat dan berpengharapan di tengah gejolak yang terjadi kepada jemaat pada saat itu. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kesinambungan terhadap ayat sebelum dan sesudah ayat ini. Dalam ayat 6 dikatakan, "Tetaplah berdoa, bermohon kepada Tuhan dengan kekhawatiran yang ada." Kekhawatiran dalam ayat ini menerangkan akan segala perkara yang ada pada ayat Filipi 4 ayat 13. Mengalir ke ayat 11 sampai 12. Kembali diterangkan lebih jelas maksud dari perkataan tersebut. Di dalam segala hal yang menjadi pergumulan, itulah perkara itu. Serta pengakuan iman dari Paulus dijelaskan pada ayat 13. Segala perkara tersebut akan dia tanggung dengan anugerah dari Yesus yang memampukannya. Semuanya telah ia tanggung dan dapat ia tanggung. Bukan karena kekuatan Paulus sendiri, tetapi karena kekuatan yang ia peroleh dari Tuhan. Disitulah letak rahasia kekuatannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua hal yang Tuhan tanggungkan kepadanya dapat ia pikul. Ia mempunyai kekuatan. Ia sanggup menanggungnya. Ia dapat karena Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Paulus ada di dalam Dia yang memberikan kekuatan atau kesanggupan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak keterbatasan. Dan itulah yang membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Baik dari segi keterbatasan fisik, mental, finansial, dan logika. Manusia tidak tahu apa yang akan ia hadapi sedetik ke depannya. Keterbatasan itulah yang membuat manusia takut, lemah, lelah, stres, dan tak sanggup untuk melakukan sesuatu hal dan mengalami kesusahan. Dalam kesusahan yang kita hadapi sekarang di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 yang bahkan kita tidak tahu kapan itu terjadi kepada orang-orang sekitar kita atau bahkan kepada kita. Siapa yang tahu? Siapapun tidak ada yang tahu dan satu orang pun tidak bisa menghindarinya. Baik orang yang berkelimpahan harta, orang berkuasa, orang pinggiran, atau siapapun. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita bertindak? Apakah kita akan pasrah dengan keadaan? Atau kita malah mencari pelarian? Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita terlibat dalam pandemi sekarang ini, bisa saja membuat kita kehilangan arah. Karena orang yang selama ini berada di sekeliling untuk mendukung kita, tiba-tiba saja berbalik arah. Menjadi orang-orang yang seakan-akan tidak mengenal kita.
Ketika kita terjangkit penyakit yang tak satu orang pun menginginkannya, masih adakah orang yang memandang kita sama seperti sebelumnya? Di tengah keterbatasan dan kesusahan tersebut, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang memampukan kita dalam keterbatasan itu melalui anugerah-Nya. Dengan kata lain, Allah tidak memiliki keterbatasan dari segala persoalan. Begitu juga dalam memberikan anugerah-Nya, sehingga kita tetap di dalam Dia. Sedetik pun Dia tak akan meninggalkan kita, dan tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdoa adalah salah satu cara kita untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala liku-liku kehidupan kita. Berdoa adalah hal yang terasa konyol bagi yang tidak memiliki keyakinan. Tetapi biarkanlah iman kepercayaan kita yang berbicara kepada diri kita sendiri. Karena Dialah yang memampukan kita untuk melewatinya. Dialah yang menjadi jawaban atas persoalan yang terjadi. Ketahuilah, seberat apapun beban masalahmu saat ini, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Dia. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki cara tersendiri yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Asalkan kita percaya hidupmu hanya ke dalam tangan-Nya, sembari tetap jaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi teman, saudara, atau orang lain yang dekat dengan kita. Winston sebagai Perdana Menteri Inggris dalam Perang Dunia mengatakan, jangan pernah sekali-kali untuk menyerah. Mari kita yakini bahwa di dalam Yesus selalu ada kekuatan. Tuhan Yesus pasti sanggup menolong dan memulihkan kita. Mari jangan kita cepat menyerah. Jangan mudah putus asa. Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Yakinlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan. Amin.